Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim innahu arhamur rahimin wa innahu akramul akramin. Amma ba'd. Yang kami hormati dan yang kami muliakan Bapak Kepala Kampung Pulau Besing yang telah menyampaikan sambutan beliau. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberikan sehat afiah kepada beliau dan senantiasa mendapatkan bimbingan dan taufik Allah dalam menjalankan tugas. Amin ya rabbal alamin. Beserta Ketua RT 1, Ketua RT 2, dan juga tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat Kampung Pulau Besing, hadirin dan hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terlupakan juga orang tua kami yang telah hadir bersama kita di kesempatan yang mulia ini, dan sahabat-sahabat kami dari kalangan para ustadz dan juga ustadzah yang bertugas, baik yang datang ataupun yang berada di kampung yang mulia ini. Mudah-mudahan senantiasa ditolong oleh Allah dalam mengemban tugas sebagai wakil dan naib dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dengan rahmatnya Allah dan kehendaknya kita berkumpul di pagi hari yang mulia ini dalam memperingati hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang tentunya kita gembira dan senang atas perayaan ini, sehingganya kita mengungkapkan rasa kegembiraan kita tersebut dengan datangnya kita bersama-sama dan berkumpul di Masjid Al-Khairat ini. Bersama-sama kita bersolawat, bersama-sama kita berqasidah, bersama-sama kita mendengarkan lantunan kalam yang suci, firman-firman Allah Ta'ala. Dan di kita pun juga di dalam majelis yang mulia ini dengan berkeinginan serta niat yang tulus dan mulia mendengarkan hikmah dari peringatan hari kelahiran baginda yang mulia alaihi salatu wassalam, yang merupakan ini adalah salah satu daripada bukti rasa cintanya kita kepada baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada beliau semakin lagi ditambahkan oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tidak terlupakan salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada beliau, karena beliau adalah orang yang begitu berjasa atas setiap umatnya. Tidaklah ada orang yang berjasa kepada setiap individu umatnya melebihi jasa Rasulullah kepada dirinya, melebihi jasa daripada kedua orang tua yang melahirkan kita ke alam dunia. Kalau kita dilahirkan dari ketidakadaan sehingga menjadi ada, maka dengan adanya Rasulullah kita dilahirkan dari kegelapan sehingga kita dilahirkan ke dalam cahaya Islam yang terang benderang. Alhamdulillah, atas nikmat Allah Ta'ala tersebut kita mendapatkan hidayah dan petunjuk daripada Allah dengan berkat dilahirkannya baginda yang mulia alaihi salatu wassalam,
maka wajiblah bagi kita untuk senantiasa bersalawat dan salam kepada beliau, keluarganya beliau, sahabat-sahabatnya, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dalam kehidupan ini kebanyakan manusia kehilangan suatu keyakinan, terlebih-lebih di zaman yang fitnah telah merajalela. Bukan hanya kefasadan, kerusakan yang telah tersebar di kota-kota besar, bahkan sampai ke kampung-kampung, yang mana kefasadan tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah muncul dari jauhnya manusia itu sendiri dari ajaran Islam, jauhnya mereka dari syariah yang telah diturunkan Allah kepada baginda yang mulia alaihi salatu wassalam, sehingga mereka hidup dalam kebingungan, hidup dalam kegalauan, seolah-olah tidak memiliki pegangan hidup, tidak memiliki keistiqomahan dalam bahasa Islamnya dalam mengarungi kehidupan ini. Inilah daripada keadaan yang telah disampaikan dan dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang beliau meminta setiap umatnya janganlah menjadi seseorang yang mudah diombang-ambingkan oleh fitnah, diombang-ambingkan oleh waktu dan keadaan, situasi dan suasana. Seseorang yang beragama haruslah memiliki pegangan, memiliki akidah yang dengannya dia akan menghadapi segala ujian dan cobaan di alam dunia ini. La takunu imma'ah, kata Rasulullah. Janganlah kalian menjadi orang yang imma'ah. Imma'ah ini adalah kalau orang mengatakan ini, dia pun mengatakan ini. Kalau orang mengatakan itu pun dia mengatakan itu. Laksana kapas yang telah ditiup oleh angin ke timur dan ke barat, bahkan utara dan selatan. Dengan mudahnya tergoda oleh suasana dan keadaan, tidak memiliki keteguhan dalam beragama, tidak memiliki konsisten dalam memilih. Maka Islam mengajarkan la takunu imma'ah, jadilah orang yang memiliki pendirian, jadilah orang yang memiliki akidah yang kuat dalam sunnatullah azza wa jalla di alam dunia ini. Maka fitrahnya manusia dalam melangkah, dalam beraktivitas tidak terlepas dengan yang namanya mencontoh, ya, mencontoh. Jarang ada yang istilahnya memulai. Bahkan orang yang memulai pun pada dasarnya juga mencontoh. Para ilmuwan, para penemu, orang yang pertama kali menemukan ini, orang yang pertama kali memproklamirkan ini dan itu, pada hakikatnya, pada awalnya mereka mencontoh sebagai suatu misal dan contoh saja. Dalam kehidupan, anak kecil akan mudah mencontoh orang besar walaupun dia belum bisa bicara, walaupun belum bisa memahami sesuatu dengan pemahaman yang sempurna. Dengan mudahnya dia akan mencontoh walaupun tidak disuruh, walaupun tidak dilarang. Ini sudah sunnatullah, garisan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah telah menjadikan manusia, menciptakan untuk mereka wahadainahun najdain, kami telah memberikan dua petunjuk, dua jalan. Satu jalan yang hak, satu jalan yang batil.
Ini jalan yang benar yang akan membawa ke dalam surga, ini jalan yang salah, wal iyadu billah, akan membawa ke dalam api neraka. Oleh karenanya lah Allah Ta'ala mewujudkan rasa cintanya kepada makhluknya yang diciptakan, terlebih-lebih manusia. Manusia tidak hanya diciptakan terus ditinggalkan, bahkan manusia diberikan akal, diutus lagi ke atas mereka seorang penuntun, Nabi dan Rasul. Andai kata seseorang pulang dari Tanjung membawa motor, pertama kali tahu bagaimanakah itu motor. Tidak pernah sebelumnya naik motor, tidak pernah sebelumnya ini melihat motor. Ataupun lebih mudah saja kipas angin. Nah, kipas angin. Bagaimana sistem cara menghidupkan kipas angin ini? Melihat orang di toko di Tanjung, oh dinginnya lumayan juga, panas ini di Pulau Besing ini. Lain menyinggung lah, ya memang apa ini, memang orang di toko dengan sungai ini panas-panas juga sedikit. Nah, akhirnya melihat orang di Tanjung masuk toko, dinginnya toko ini. Oh, ada apa? Ada angin. Dari mana anginnya ini? Ada kipas. Hebatnya kipas inilah, bisa mengeluarkan angin. Akhirnya membeli, bawa pulang ke Pulau Besing, taruh di rumah. Mangkan dapat putar ini. Mangkan ada anginnya ini. Oh, mangka di Tokantai dingin, mangka di sini panas. Beda kah? Kenapa? Belum bercocokkan. Nah, nggak tahu cara memanfaatkan kipasnya itu. Akhirnya apa? Akhirnya tidak mendapatkan manfaat, tidak mendapatkan faedah. Demiitulah, seperti itulah keadaan manusia yang diperintahkan Allah, buat ini, buat itu, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Tidak cukup seperti itu. Allah Ta'ala mengutus yang memandu manusia untuk mengetahui perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung dia lakukan beliau kita kipas ini. Dicucukkanlah. Akhirnya sebagai suatu permisalan dalam kehidupan kita, begitu cinta Allah kepada kita ini, kita tidak dibiarkan saja seperti ini beribadah. Salat, ayo puasa, ayo mengaji, tapi diutus kepada kita Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan cara salat, cara puasa, cara mengaji, cara berzikir. Masya Allah, nyamannya anginnya ini. Jazakumullah khair Ustaz, Allah yasallimkum. Maka orang yang datang ke rumah tadi membawa kipas anginnya, dia heran kipas anginnya kenapa tidak nyala, karena dia tidak mengikuti daripada tata cara penggunaan kipas angin. Sebagai suatu permisalan, Allah Ta'ala mengutuskan orang, ibaratnya insinyur, kalau kita dari insinyur kipas angin, cara pemakaian kipas angin, dan juga ada bukunya. Betul enggak? Ini diputar, ini dicucukkan dulu, ya, baru diputar. Oh, demi itu caranya, cucukkan dulu. Makan dari pulang ini, lalu sebelahnya juga dicucukkan juga. Jangan dicucukkan ini ke listrik, ini yang di bawah dan dicucukkan ke kipasnya. Oh, ini juga dicucukkan. Maka belum berputar ini, diputar nomornya. Ini nomor 0, ke-1, ke-2, ke-3. Oh, demi ini caranya, baru nyaman. Kan? Seperti itulah permisalan. Rasulullah diantarkan kepada kita, diutus bersama Rasulullah Al-Quranul Karim, bersama Rasulullah wasiat-wasiat beliau dalam hadis-hadis Rasulullah. Kalau kita mengamalkan sistem cara yang ada dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah, baru kita akan mendapatkan keselamatan, kenikmatan dunia, terlebih-lebih kampung akhirat. Alhamdulillah atas kasih sayang Allah kepada kita. Bayangkan kalau tidak ada Rasul, tidak ada Al-Quran, tidak ada bimbingan, setiap orang akan beristihad masing-masing. Aqimus shalah, kata Allah, kerjakan salat. Bagaimana salat itu? Akhirnya tidak tahu bagaimana salat lah. Yang penting salat. Bagaimana salat? Tidak tahu.
dengan adanya Rasul, dengan adanya bimbingan, dengan ada contohan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, tahulah sahabat ketika itu salat itu ada berdirinya, ada rukuknya, ada i'tidalnya, ada sujudnya. Bukan itu saja, bahkan salat 5 waktu diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh ditentukan. Nabi mengatakan kepada sahabatnya, Allah berfirman, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Salat itu memiliki waktu yang tertentu. Jangan seenak waktu salat, sampai mengundur-undur waktu salat. Allah, ini melanggar syariat Islam. Jangan sampai kita mendahulukan ajaran, mendahulukan keinginan dan pekerjaan kita sampai kita melalaikan salat. Salat sebagaimana kita dengarkan tadi, sembahyang, 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 sembahyang. Kita ambil pelajaran yang didendangkan tadi, yang disyairkan tadi. Amal kita yang pertama dihisab hari kiamat salat. Baik salat, yang lain baik. Salatnya tidak baik, yang lain pun tidak baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dipapah oleh Sayyidina Abbas dan Sayyidina Ali, sakit parah tapi tidak meninggalkan salat berjamaah. Bukan tidak meninggalkan salat saja, tidak meninggalkan salat berjamaah. Selama akal ada di kandung badan manusia, wajib baginya salat. Tidak ada uzur sedikit pun dari syariat. Walaupun dia tidak bergerak lah. Walaupun tidak bergerak, wajib salat. Masih ada akalnya enggak? Masih bisa berpikir? Bisa. Tapi sudah terbaring di atas kasur, salatlah dengan gerakan matanya. Matanya tidak bisa juga bergerak, sudah bulat-bulat saja dan ini sakit beliau ini, ataupun tutup matanya. Salat dengan hatinya. Salat dengan hati bagaimana? Baca lagi qiyam, lagi baca Fatihah. Bayangkan, khayalkan kita lagi rukuk, berkhayal kita lagi i'tidal. Salat dengan hati namanya. Subhanallah. Jadi urutannya, kalau tidak bisa berdiri, duduk. Capek, sakit batis. Kalau tidak mampu, berbaring. Seabdal-abdalnya di sebelah kanan menghadap kiblat. Kalau tidak bisa juga dengan cara seperti ini, iltija, dengan apa? Menghadap ke arah kiblat, diangkat sedikit kepalanya, bergerak seperti itu. Tidak bisa wudu, diwudukan oleh keluarganya. Jangan mentang-mentang tidak bisa wudu, sudah uzur dari Allah ini, tidak apa-apa ini. Wajib, tidak boleh sholat tanpa wudu. Siapa yang mewudukan? Keluarganya. Ya. Jangan yang mewudukan istrinya. Ya, karena dalam mazhab Syafi'i bersentuhan dengan istri batal wudu. Ini mewudukan suaminya, siannya suamiku ini kuwudukan, batal wudunya, tidak sah. Tidak sah. Yang mewudukan yang lain, mahramnya, yang laki-laki, anaknya atau anak perempuannya mewudukan. Begitu halnya juga kalau istrinya yang sakit, jangan suaminya yang mewudukan. Yang mewudukan anaknya ataupun wanita lainnya ataupun mahramnya yang dari laki-laki selain suaminya. Setelah wudu, salatlah dia. Tidak mampu salat dengan gerakan, salat dengan mata tadi, gerakan mata. Tidak mampu dengan hati. Tidak mampu, sembayangkan aja sudah ini. Diangkat aja ke masjid, dimasukkan dalam keranda. Tidak mampu lagi sembayang, disembayangkanlah dia. Pentingnya salat kita dengarkan tadi adalah tuntunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai detik-detik wafatnya beliau mencontohkan sebaik-baik percontohan. Berapa banyak hari ini orang pintar berbicara tapi tidak pandai mencontohkan. Allahu akbar. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, kenapa kalian berkata sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Kabura maqtan 'indallah. Ini Allah, sesuatu yang besar bagi Allah. Orang pandai bersilat lidah tapi tidak pandai beramal. Pintar ini, pintar itu, nasihat ini, nasihat itu, dia jauh dari yang dinasihatkan. Sayyidina Hasan Al-Basri, seorang tabi'in di kota Basrah. Sekarang ini Basrah itu di kawasan Irak. Di zaman beliau sebagai ulama besar, orang-orang berbondong-bondong menjumpai beliau. Wahai Imam Hasan, tolonglah kalau khutbah sampaikan kepada orang di masjid
sampaikan keutamaan dan fadilah memerdekakan hamba sahaya. Apa keutamaannya? Karena dahulu masih ada perbudakan. Kalau engkau sampaikan, niscaya perbudakan ini akan habis di Irak ini. Sampaikan. Beliau, ya, saya akan sampaikan. Ditunggulah minggu berikutnya berkhutbah. Sedikit pun beliau tidak menyinggung tentang fadilah keutamaan membebaskan budak hamba sahaya. Oh, mungkin lupa ini beliau. Ditunggu minggu berikutnya juga tidak disebutkan. Oh, kenapa beliau ini? Minggu ketiga begitu juga. Sebulan lebih, 2 bulan. Mungkin beliau lupa, biar aja sudahlah. Sampai setahun penuh beliau tidak menyinggung sedikit pun dalam khutbahnya keutamaan memerdekakan hamba sahaya. Setelah selang setahun, naik beliau ke atas mimbar dalam suatu Jumat, berkhutbahnya beliau, dan ketika itu beliau menceritakan dan menyebutkan keutamaan fadilah membebaskan hamba sahaya. Wah, orang pun ada yang heran, ada yang gembira. Yang heran bilangnya, oh, sudah setahun baru bicara sekarang. Ada yang gembira, oh, mudah-mudahan orang sadar. Setelah selesai pelaksanaan salat Jumat di hari itu, maka orang berbondong-bondong pulang ke rumah yang memiliki hamba sahaya, budak langsung dimerdekakan. Bahkan ahli tarikh mengatakan tidak pernah terlihat di kota Basrah hari di mana orang membebaskan hamba sahaya melebihi daripada hari berkhutbahnya Hasan al-Basri tentang keutamaan membebaskan hamba sahaya. Semuanya jadi orang-orang merdeka. Orang-orang pun bertanya, wahai imam, kenapa tidak awal-awal dari dulu? Kenapa kalau dari dulu kan sudah orang? Kenapa habis setahun baru kau tuanku ini berkhutbah? Simak apa kata beliau. Aku dulunya belum punya hamba sahaya, belum punya. Akhirnya setahun aku menabung, bekerja menabung. Tujuanku bekerja dan menabung, menyisihkan sebagian dari hasil usahaku. Di akhir tahun aku membeli hamba sahaya, kemudian aku merdekakan, kata beliau. Aku takut, aku menyuruh orang memerdekakan hamba, aku tidak melaksanakannya, katanya. Khawatir dihujah Allah kelak pada hari kiamat. Hasan, engkau menasihati orang sedangkan engkau lupa atas dirimu sendiri. Menabung setahun, beli hamba sahaya semata-mata ingin dimerdekakan. Allahu Akbar. Oleh karenanya Nabi SAW adalah qudwatun hasanah, suri tauladan yang terbaik. Sampai hampir meninggal dunia, beliau masih dipapah lagi salat di dalam jamaah. Allahu Akbar. Bagaimana keadaan kita dengan salat? Adakah kita menjaga salat? Bagaimana keadaan Masjid Al-Khairat? Mudah-mudahan makmur dengan orang yang salat. Maghribnya, isyanya, zuhurnya, asarnya, apalagi salat yang belum tersebut. Subuhnya, subuh diakhirkan dulu, karena ini kadang-kadang subuh ini yang perjuangannya seperti berjihad di jalan Allah. Wah, melawan rasa kantuk, melawan rasa letih waktu subuh ini. Maka Islam tidak melarang kita untuk mencari nafkah. Islam tidak menghalau kita untuk memberi makan keluarga. Justru itu adalah anjuran dan kewajiban yang Allah tuliskan ke setiap kepala rumah tangga. Wajib menafkahi keluarga, wajib. Tetapi janganlah wajib bertabrakan dengan wajib. Wajib itu akan menguatkan dengan wajib yang lainnya. Dikatakan alim ulama al-anwaru la tatazaham. Nur, cahaya itu tidak ada desak-desakan satu dengan yang lain. Kalau masjid ini kita tambahi lampu, tambah terang enggak? Terang ya. Tambahin lagi 100. Terang enggak? Terang. 1000. Adakah lampu itu berdesak-desakan? Maksudnya bukan tempatnya, tapi cahayanya adakah mendesak cahaya yang lain? Semakin ditambah nur, semakin terang. Betul enggak? Al-anwaru la tadazaham. Nur, cahaya itu tidak saling berdesakan satu dengan yang lain. Itulah ibaratnya ibadah. Itu ibaratnya ibadah.
mencari nafkah, jaga salat juga. Jangan sampai kita mencari nafkah melalaikan salat. Apalagi kita bekerja di waktu orang dipanggil untuk salat. Ketahuilah keberkahan yang akan didapatkan dalam rezeki kita sejauh mana kita menjalankan perintah Allah. Sehebat apapun dunia yang kita kumpulkan, kalau tidak ada keberkahannya akan habis begitu saja. Dan hisabnya akan pedih. Mana mau dipilih? Banyak dapat harta, banyak dapat penghasilan, tetapi salatnya terbengkalai. Tapi dapat terus ini uang, dapat terus. Lihat, kehidupan orang itu tidak akan ada ketenangan di dalamnya. Dalam kehidupan orang tersebut, hartanya tidak akan berkah. Tidak akan berkah. Bekerja, cari nafkah, tapi jangan lupa perintah Allah. Tunaikan perintah Allah. Kita ini menginginkan sesuatu, jangan lupa di atas keinginan kita, keinginan Allah. Allah berfirman dalam hadits qudsi, Ibnu Adam, wahai anak cucu Adam, anta turidu wa ana urid. Engkau ingin, aku juga ingin, kata Allah. Jangan kita ingin terus supaya keinginan kita terpenuhi. Jangan lupa keinginan Allah. Apa keinginan Allah dari kita? Salat. Apa keinginan Allah daripada kita? Mengaji, silaturahmi. Apa keinginan Allah dari kita? Jangan putuskan tali silaturahmi, jangan lalaikan salat, jangan lalaikan mendidik anak sejak dini. Alhamdulillah, anak-anak yang baru mendapatkan penghargaan sebagai suatu cerminan ihtimam, perhatian orang tuanya terhadap anak yang akan bukan sekarang saja membanggakan orang tuanya ataupun ahli kampungnya yang mendapatkan penghargaan ini, tapi orang tua yang mengajarkan anaknya mengaji, orang tuanya akan bangga kelak di akhirat. Bukan hanya sejumlah orang yang kecil seperti kita, jumlahnya sedikit di akhirat. Di akhirat orang tuanya akan bangga dan gembira, tidak akan menyesal karena mengajarkan anaknya membaca Al-Quran, mengajarkan anaknya menghafal Al-Quran, akan gembira dengan anak tersebut. Nabi SAW bersabda, seseorang yang menghafal Al-Quran kelak di akhirat orang tuanya akan diberikan mahkota oleh Allah di dalam surga. Mahkota tersebut terangnya, kata Rasulullah, melebihi daripada terangnya matahari di rumah kalian, bukan di atas langit, di rumah kalian. Ini matahari terangnya Masya Allah sampai di sana. Ini apa ini, sukankah? Sukan lah ya, kelihatan. Oh, kelihatan pohonnya. Sana yang jauh kelihatan, itu matahari yang sekian juta kilometer jauhnya dari bumi. Bayangkan kalau matahari itu di dalam rumah kita, kira-kira terangnya bagaimana? Maka Nabi mengatakan bukan seperti matahari di rumah kalian, lebih terang dari matahari di rumah kalian mahkota yang dipakai oleh seorang tua, ayah dan ibu yang anaknya diajarkan Quran, bahkan hafal Quran 30 juz Quran. Bangga enggak orang seperti ini? Allah bangga, gembira. Bukan di dunia dia banggakan saja, tetapi di akhirat akan gembira. Adapun orang yang hanya bangga dengan anaknya memiliki keduniaan, harta, pangkat, berapa banyak di akhirat Allah ceritakan, yauma yafirrul mar'u min akhi. Tatkala di akhirat orang lari dari kawannya, wa ummihi wa abi, lari dari ibu dan ayahnya. Kenapa lari? Kok lari? Ini bapakmu, ini ibumu. Kenapa wahai anak? Khawatir dituntut Allah, saya durhaka kepada keduanya, lari. Ibu pun juga lari dari anaknya, istri lari dari suaminya, suami lari dari istrinya kelak di hari kiamat. Setiap mereka khawatir dituntut oleh satu dengan yang lain. Anak menuntut, takut lari dari anaknya karena tidak mengajarkan anaknya Al-Quran ketika masih kecil. Anaknya ketika ingin diseret ke neraka, ya Allah, bapakku nak ngajar. Begitu juga istri, suami lari dari istri, istri menuntut ketika naudzubillah akan dibawa ke dalam api neraka dihisab. Ya Allah, suami saya hanya sibuk mencari nafkah, dia tidak mengajarkan aku untuk salat. Datang ke rumah,
Makanan sudah siapkah? Apa dimakan hari ini? Lupa menanyakan, sudah sholat kadek? Sudah zikirkah? Anak-anak sudah diajarkan mengajikah atau belum? Sibuk mencari nafkah. Suatu kewajiban bagus, bertanggung jawab. Jangan lupa tanggung jawab kita bukan hanya sesama manusia, tanggung jawab kita pun juga kepada Allah. Diperintahkan Allah, sama-sama harus dijalankan. Jangan berat sebelah. Memperhatikan keluarga kita suatu yang wajib dalam Islam, tetapi menunaikan hak Allah pun juga perkara yang wajib. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kalau orang satu kampung bertakwa, beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya keberkahan-keberkahan dari langit akan diturunkan Allah, dan keberkahan-keberkahan dari bawah, dari bumi pun akan dikeluarkan oleh Allah Ta'ala. Oleh karenanya, dengan peringatan Maulid Nabi SAW di hari ini, marilah kita kembali menghidupkan ajaran Rasul SAW dalam kehidupan kita. Jangan kita mudah dilalaikan oleh keduniaan ini. Jangan sampai dunia menguasai kita, kita yang menguasai dunia. Jangan dunia mengatur kita, kita mengatur dunia. Harus pandai-pandai mengatur waktu. Mungkin sekarang katakanlah mungkin di sungai kan ada sebagian nelayan ataupun mencari jukut, bilang orang ini, hitung-hitunglah waktunya. Ini kalau turun sekarang kira-kira sempat ada sembahyang ini. Ada sempat, baik sembahyang dulu. Insya Allah Allah beri keberkahan. Banyak sedikit berkah. Jangan sampai banyak tidak berkah. Harta yang tidak berkah karena dicari melalaikan perintah Allah, harta itu akan cepat habis. Satu. Yang kedua, harta itu bisa jadi akan hanya mendatangkan musibah, apalagi digunakan untuk hal-hal yang lalai, apalagi kemaksiatan. Harta yang berkah bekerja setelah menunaikan hak Allah, salat, buat sembahyang, baru bekerja. Dulu di zaman tabi'in ada seorang pedagang punya warung, tapi warungnya lebih hebat terkadang dari masjid kita. Bagaimana? Sebelum membuka warung, masuk ke warung, dia sholat sunnah 200 rakaat. Warungnya dihiasi dengan nur sholat. Kira-kira kita di kantor kita pernah nggak sholat 2 rakaat sholat duha? Ini najis. Siapa bilang kantor itu najis? Siapa bilang sekretariat yang ada di mana-mana itu bernajis? Di mana tempat itu tidak ada kotoran dan tidak ada sesuatu yang najis, kita sholat di dalamnya, sholat di situ, berkah, bercahaya tempat kantor kita, bercahaya sekretariat kita, bercahaya rumah kita. Diamalkan sholat di tempat kita bekerja, di atas perahu sembahyang juga. Siapa bilang di atas perahu ndak sah sholatnya? Yang penting tempatnya bersih, ndak ada cacingnya, ndak ada buntal di matinya, ndak ada bau-bau, sah sholat, menghadap kiblat. Yang penting amun sembahyang di atas perahu turunkan jangkar. Amun ndak berjangkar, mulai kita berputar sembahyangnya. Emang kadomin makai ndak khusyuk, dan juga sekali sembahyang berapa kali berputar. Turunkan jangkar atau diikat dia ditambing sembahyang di atas perahu. Nabi SAW dalam suatu hadis yang sahih, ini perlu diamalkannya para pelaut, para nelayan. Sudah kemalaman, kalau pulang tidak sempat sembahyang subuh, kalau nak sembahyang di rumah ataupun di masjid di kampung, sudah terang matahari, salatnya di mana? Salat di sana, salat di atas perahu. Nabi SAW mengatakan bahwasanya barang siapa yang azan baina ghanamih, di tempat dia gembalakan kambing. Mananya di sini kata alim ulama, di mana dia bekerja, seperti di laut tidak ada orang, maka dia berazan kemudian salat, maka Allah akan melipatkan salatnya sampai 50 kali lipat. Jangan lalai. Anuku ini, bajuku ini
camar yang penting tidak najis, tidak apa-apa. Basah bajuku ini, tidak apa-apa, sholat dengan basah, yang penting auratnya tertutup. Tidak berbaju, tidak apa-apa, yang penting pusat dan lututnya tertutup. Untuk yang laki-laki ya, untuk yang laki-laki sholat berwudu air masin ini, tidak apa-apa air masin, bukan syarat. Bahkan air masin itu pun juga adalah air yang tahur, suci, kata Rasulullah. At-tahuru ma'uhu wal hillu maitatuh. Air asin itu, kata Rasulullah, airnya suci dan bangkainya juga halal. Ya. Jadi bangkai, kalau ada istilahnya jukut anyut, timbul patin kah, baung kah, dapai kali makan, dapai. Telah mati, tidak apa-apa. Bangkai jukut, bangkai yang semua di apa? Di sungai, halal. Yang penting tidak memudaratkan. Telah 5 hari. Woi, ada apa ini? Bangkai buaya. Mana ada orang makan bangkai buaya? Mudarat. Bangkai tadung. Ada apa juga? Walaupun dia matinya di air, bangkai juga, tetapi haram, mendatangkan mudarat. Ya. Semua yang di sungai hukumnya halal. Walaupun rupanya ini bangsa manusia. Bangsa apa? Nya orang sekarang putri duyung kah? Nggak pengen dimakan? Makan nggak apa-apa. Amun ada. Allahu alam bujurnya, ada bujurnya lah. Semua yang di laut hukumnya halal selama tidak ada mudarat. Berut listrik halal. Yang penting hidup. Makannya hidup, kita hidup, tidak tersetrum. Listrik hidup. Ya. Apapun yang di sungai, di air, hukumnya halal. Jangan sampai pekerjaan kita melalaikan. Allahu Akbar. Pasang rawai, tinggalkan sembahyang dulu, berpaling lagi. Pasang bubu seharian semalaman, sampai datang lagi, dilihati lagi, insya Allah berkah. Insya Allah berkah. Nah, dan dikatakan dalam beberapa riwayat, jukut itu tidak akan memakan kail apabila jukut itu lupa berzikir pada Allah. Mananya apa? Seperti itulah dimisalkan oleh para alim ulama, manusia itu tidak akan menjadi santapan iblis, syaitan dengan was-wasnya kalau dia berzikir pada Allah. Seperti ikan itu. Ikan itu tidak akan makan kail, tidak akan masuk dalam jaring, tidak akan tersangkut di jala, di rawai, kalau dia ini ingat pada Allah Ta'ala. Ya, makanya bilang ulama, kalau istilahnya orang mencari jukut itu bayrum, banyak jukutnya, berarti jukutnya nih jukut-jukut yang lalai pada Allah ini. Lupa berzikir ini ya. Amun da bayrum, masya Allah, jukutnya lagi beribadah di bawah sana ya. Jangan bising, makan ada bayrum hari ini. Jukutnya lagi ibadah itu di bawah, berzikir dengan Allah. Lain ada saja kelihatan. Kenapa nama matuk ini? Karena ya berzikir pada Allah. Jangan sakit hati, sabar. Kalau orang-orang memancing saja sabar, kenapa kita tidak sabar dalam kehidupan? Ya, Allah Akbar. Makanya kata orang dulu, orang mengail itu melatih kesabaran. Ya enggak? Orang paling sabar itu orang yang memancing. Jangan sabar hanya menunggu ikan naik. Sabarlah atas segala hal. Sabar dalam menghadapi musibah. Sabar dalam menjalankan ketaatan. Sabar dalam menjauhi segala kemaksiatan. Allah. Ini kesabaran. Nabi SAW sebagaimana diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad, orang itu ada 4 golongan, kata Rasulullah. Ada yang cepat marah, lambat memaafkan. Cepat marah, tidak bisa tegatuk, langsung bising. Telirik saja langsung, apa lihat-lihat. Langsung nak menjagul beliau ini ya. Tidak dapat tegatuk langsung. Bisingnya cepat. Lebih parahnya lagi apa? Lambat memaafkan. Sudah berkelahi, sudah berselisih, lambat memaafkan, susah. Orang yang kedua, kata Rasulullah,
lambat, marahnya lambat. Marahnya lambat. Begitu juga memaafkannya juga lambat. Sabar orangnya. Tapi amun sekali marah, dendam seumur hidup. Mungkin sampai 7 turunan. Masya Allah. Diam-diam ubinnya orang kan. Diam saja beliau itu. Amun tala bising, terbalik perahu. Bisa dipikulnya perahu itu. Amun tala bising. Diam saja orangnya, sabar. Lambat marah, tapi kalau sekali marah sudah dendam seumur hidup. Nauzubillah. Orang yang ketiga kata Rasulullah, cepat marahnya, cepat baiknya. Cepat bising, tapi langsung istighfar, astagfirullah. Tapi ini orang yang keempat, orang yang paling baik kata Rasulullah. Siapa itu? Lambat marahnya, sekali marah cepat memaafkan. Lambat marah, susah mencari marahnya itu susah. Tapi sekali marah langsung memaafkan, langsung reda, langsung hilang marahnya. Di antara tips untuk menghilangkan marah kata Rasulullah SAW, Nabi bersabda dalam hadis yang sama, sesungguhnya amarah itu adalah jamrah. Apa itu jamrah? Bara api. Tatawaqqadu fil qalb. Nyala. Bara yang nyala di dalam hati seseorang itu ibarat amarah. Bagaimana memadamkannya? Kalaulah salah seorang di antara kalian marah kata Rasulullah, hendaklah dia berwudu. Karena amarah itu adalah api, berwudu. Segera berwudu. Kalau ada orang marah, kita silakan Pak wudu. Jangan kita simbur, amal kita simbur, ini ibarat menyimbur api dengan bensin. Apalagi kita jujulkan ke batang. lain wudu saja dicampurkan orangnya ini, bahaya marahnya ini, bahaya apinya ini. Kita campurkan saja ke sungai. Makin naik dari batang makin bising. Kita perintahkan, kita sarankan saja wudu Pak. Jangan kita langsung menyiram, bukan adab dalam Islam seperti itu. Kalau kita yang marah, kita yang berwudu. Ingat, kalau orang nggak tahu caranya, kita arahkan, kita sarankan, silahkan wudu Pak. Ataupun dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan fal yajlis, duduklah dia. Kalau dia bising berdiri, suruh duduk Pak, duduk. Yang penting dia berpindah posisi. Kalau dia marah duduk, suruh berdiri. Kalau berdiri suruh apa? Berlari dulu beliau. Supaya hilang daripada perasaan marahnya itu. Ini adabun nabawi. Adab yang telah diajarkan Nabi untuk orang yang dikuasai oleh amarahnya. Allahu Akbar. Bahaya amarah ini, bahaya ya. Kalau sudah orang amarah, itu tandanya dia telah ditunggangi oleh syaitan. Berapa banyak orang yang marah dikuasai oleh amarah, hilang akalnya. Hilang akalnya. Pintu saja ditunjalnya. Namun sudah bising, padahal pintu itu, pagar yang begitu marahnya, pulang balik dia berenang di sana sini. Kenapa beliau? Aku bising. Jadi bisingnya berenang ke suara paling lagi. Padahal amun berenang mungkin dah sampai tengah, sudah capek, sudah ngangal. Tapi begitu marah, itulah kata Imam Ghazali rahimahullah, di antara tips amarah, ketahuilah bahaya amarah itu. Yang kedua kata beliau, engkau bayangkan wajahmu ketika engkau marah. Kira-kira bagaimana kalau orang bising? Banyak apa pemonnya? Makanya kalau orang bising itu bawakan cermin. Hai beliau, siapa ini? Oh, siapalah? Oh, kita ini. Oh iya kan? Maka lain pemuan ini hilang, intafaqa udaju. Ini bibir apa? Pipinya langsung merah. Oh, merangut. Pokoknya mukanya langsung lain. Mukanya tidak tahu lagi bangsa apa sudah. Dan kita menyangkut jin, yang penting berubah. Yang penting mukanya itu berubah. Bayangkan kata Imam Ghazali, kalau engkau marah, engkau seperti apa? Kira-kira malu enggak? Kalau orang marah itu lihat kan mukanya, wih malu, langsung sopan. Anda jadi marah. Kenapa? Berubah mukanya. Ini diantara daripada adab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang memancing itu dilatih untuk sabar dalam kehidupan, memaafkan, tidak terpancing.
Suatu ketika Imam Syafi'i rahimahullah pergi ke tukang jahit. Pergi ke tukang jahit. Menjahit bikin baju. Dibikinkan jubah. Setelah beberapa hari pulang beliau. Sampai di rumah, Allah yang menjahit bajunya ini, menjahitnya bagus bajunya, tapi lengannya beda. Yang kanan anunya ini pergelangannya sempit, yang kiri lebar. Kira-kira bagaimana kalau kita istilahnya menjahit baju di tempat tukang jahit, pulang ke rumah lengan yang sebelah sempit, yang sebelahnya besar. Kira-kira kita kembalikan enggak bajunya ini? Kita kembalikan, kita ambil uang, tambah lagi, kita mungkin menyumpah-nyumpah sudah. Apa kau ini? Tidak ada matamu kah? Ini makanya ini sempit demi ini. Imam Syafi'i diam saja, dipakai oleh beliau. Ketika berjalan dilihat oleh sang tukang penjahit tadi. Ya Allah, tersalah dinya. Tersalah gunting, tersalah jahit, supan. Didatangilah Imam Syafi'i, wahai Imam, minta maaf ini. Kemarin salah gunting, salah ini. Kata Imam Syafi'i, enggak. Yang begini senang aku, kata beliau. Yang begini senang. Kenapa? Kalau aku menulis kitab, mengarang kitab, maka lengannya ini tidak mengganggu tinta yang aku menulis di atasnya. Dan ini yang lebar ini, kata beliau, menjadikan tempat aku menyimpan kitab kalau aku berjalan mengajar. Allahu Akbar. Selalu melihat segala hal itu baik. Takdir Allah, ketentuan Allah. Jangan sampai dalam kehidupan, kenapa demilah, seharian sudah bermalam di laut, baik buntali sebuting dan naik. Kenapa? Ketahuilah ini ketentuan Allah, takdir daripada Allah. Jangan sekali-kali kita ini melawan takdir. Aku tidak melawan takdir, tapi hatinya, apalah, kenapa? Gundah gulana hatinya ini. Lisannya bagus, ini sudah takdir dari Allah, tapi dalam hatinya, kenapa lah? Menyesal. Bangsa orang menyesal. Zahir batinnya harus berserah diri pada Allah. Seorang alim, seorang ulama ditanya, seorang wali, bagaimana tuanku sampai kepada tingkat yang tinggi dalam wali ini kewalian? Beliau mengatakan binaqdil azaim. Apa itu makna naqdil azaim? Setiap aku berkeinginan melaksanakan sesuatu lantas tidak dimudahkan oleh Allah, aku mengetahui bahwa di sini ada hikmahnya. Tidak pernah aku ini berandai-andai. Nabi mengatakan fa inna law, sesungguhnya kata-kata andai-andai itu, andaikan ini, andaikan itu, taftahu abwaba syaitan, itu akan membukakan jalan untuk mewaswas kita. Seandainya tadi kita ini pas air banjiran tai, banyak kita dapat ini. Jangan berandai-andai. Ini sudah ketentuan Allah. Serahkan saja semua pada Allah. Mau dapat hasil, tidak dapat hasil, yang penting kita berusaha, bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Terjam 11 lewat ini. Ala kulli hal. Demikianlah daripada beberapa hikmah yang kita petik dari pesan dan nasihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sebaik-baik muallim, sebagai baik-baik pendidik, sebagai seseorang yang sangat menyayangi dan memberikan perhatian pada umatnya. Maka jagalah setiap nasihat yang kita sampaikan tadi. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan keberkahan ke dalam hidup kita insyaallah, dan mudah-mudahan kampung kita yang kita cintai ini diturunkan Allah kepadanya kerukunan, kedamaian, kebersamaan insyaallah, dan juga dijadikan bumi yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, amin ya rabbal alamin. Kami sangat berterima kasih kepada warga kampung Pulau Besing, terlebih khusus kepada Pak Lurah yang sudi untuk mengundang kami ke tempat ini. Maka alhamdulillah, insyaallah pertemuan kita ini karena Allah dan berpisah kita karena Allah, dan orang yang bertemu dan berpisah karena Allah pastilah di akhirat akan berada dalam naungan arsy Allah Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihi syai'un lillahi mul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha, ya arhamar rahimin. Ya Rabbana ya Karim, di hari yang mulia ini kami berkumpul di Masjid Al-Khairat semata-mata menginginkan kecintaan-Mu dan kecintaan kekasih-Mu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kami berkumpul memperingati hari kelahiran beliau ya Allah, maka tambahkanlah kecintaan kami kepada Rasulullah. Janganlah Engkau jauhkan kami kelak pada hari kiamat dari syafaatnya ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, kampung Pulau Besing ini ya Allah, pandanglah dia dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah. Para penghuninya dari kaum muslimin, ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah. Dosa kedua orang tua mereka, dosa keluarga mereka, dosa keturunan mereka. Bantulah para pemimpin mereka untuk memimpin dengan adil di kampung ini ya Allah. Bantulah pemimpin-pemimpin kami untuk melaksanakan tugasnya ya Allah, dalam mengemban tugas untuk mengayomi masyarakat dan penduduknya ya Allah. Para ulama kami di kampung ini ya Allah, bantulah mereka dalam membimbing umat untuk ke jalan yang benar. Berilah mereka kesehatan afiah, mudahkanlah segala urusan mereka, jauhkanlah mereka dari segala bala dan penyakit ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, para wanita dan para lelaki di kampung ini ya Allah, jadikanlah mereka salah satu daripada setiap individu mereka umat Nabi yang rajin beribadah, yang taat kepadamu ya Allah, yang taat dalam menjalankan perintah-perintahmu, yang taat menjalankan sunnah-sunnahmu ya Allah, sunnah-sunnah kekasihmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbana ya Karim, bagi mereka yang bekerja ya Allah, berkahkanlah pada rezeki mereka ya Allah. Janganlah pekerjaan mereka membuat mereka lalai dari menjalankan perintahmu ya Allah, terutama panggilanmu dalam salat ya Allah. Makmurkanlah Masjid Al-Khairat ini ya Allah, jadikanlah setiap waktunya ramai dan banyak sebagaimana hari Jumatnya ya Allah. Ya Allah, makmurkanlah masjid ini dengan anak-anak yang mengaji ya Allah, jadikanlah anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang menghafal Al-Quran ya Allah. Ya Allah, pandangkanlah pada anak-anak itu ya Allah, pandaikanlah mereka, kuatkanlah daripada ingatan mereka ya Allah, mudahkanlah Al-Quran berada dalam hati-hati mereka ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.